Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita kali ini dengan topik elemen dasar listrik bagian yang pertama. Elemen aktif. Elemen aktif adalah elemen yang menghasilkan energi. Elemen aktif adalah sumber tegangan dan sumber arus. Selanjutnya yang akan dibahas adalah semua yang berkaitan dengan elemen dan komponen ideal. Kondisi ideal di sini adalah bahwa semuanya berdasarkan pada sifat karakteristik sebuah elemen atau komponen yang tidak terpengaruh oleh lingkungan luar. Jadi untuk elemen listrik seperti sumber tegangan, sumber arus, komponen R, resistor tahanan, L dan C atau kapasitor diasumsikan semuanya dalam kondisi ideal. Sumber tegangan atau voltage source ya. Sumber tegangan ideal adalah suatu sumber yang menghasilkan tegangan yang tetap, tidak tergantung pada arus yang mengalir pada sumber tersebut, meskipun tegangan tersebut merupakan fungsi dari T. Sifat lain mempunyai nilai resistansi dalam RD sama dengan 0 atau sumber tegangan ini pada sumber tegangan ideal ya. Sumber tegangan bebas atau independent voltage source ya, sumber yang menghasilkan tegangan tetap tetapi mempunyai sifat khusus, yaitu harga tegangannya tidak tergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Artinya nilai tersebut berasal dari sumber tegangannya sendiri. Simbolnya adalah seperti ini ya, lingkaran, nanti Anda perhatikan. Ini banyak di antara kita sudah mengenal ini yang disebut dengan kapasitor ya, atau elektrolit kondensator. Sumber tegangan tidak bebas, dependent voltage source, punya sifat khusus, yaitu harga tegangan bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya ya, simbolnya adalah seperti ini. Kalau tadi lingkaran, ini juga simbolnya adalah segi 4 ya. Sumber arus, current source. Tadi kita diskusi mengenai sumber tegangan, sekarang sumber arus. Sumber arus ideal adalah sumber yang menghasilkan arus yang tetap, tidak bergantung pada tegangan sumber arus tersebut. Sifat lainnya mempunyai nilai resistansi dalam RD sama dengan tak berhingga untuk sumber arus ideal. Sumber arus bebas atau independent current source ya, mempunyai sifat khusus, yaitu nilai arus tidak bergantung pada tegangan atau arus lainnya. Simbolnya adalah seperti ini ya, lingkaran dengan panah gitu ya. Sumber arus tidak bebas atau dependent current source mempunyai sifat khusus, yaitu besar arus bergantung pada besar tegangan atau arus lainnya. Simbolnya adalah seperti ini ya. Elemen pasif. Tadi kita sudah diskusi mengenai elemen aktif, sekarang elemen pasif. Pertama, resistor. Juga disebut sebagai tahanan, hambatan, penghantar, atau resistansi, di mana resistor mempunyai fungsi sebagai penghambat arus, pembagi arus, dan pembagi tegangan. Nilai resistor bergantung pada hambatan jenis bahan resistor itu. Ya, tergantung pada bahan dasar untuk membuat resistor tersebut ya. Dan panjang dari resistor dan luas penampang resistor tersebut. Semuanya ini nanti akan menentukan nilai resistor tersebut. Secara matematis, R sama dengan Rho kali L kali A. Ya, Rho itu hambatan jenis dari materi dasar pembuatan resistor, L ini panjang resistor, A itu luas penampang resistor, di mana satuan resistor adalah ohm. Nah, seperti ini. Jika suatu resistor dilewati oleh sebuah arus, maka pada kedua ujung resistor tersebut akan timbul beda potensial atau beda tegangan ya. Hukum yang didapat dari percobaan ini adalah hukum ohm. V sama dengan I kali R. Jadi ini ada tahanan ya, di mana di antar tahanan itu ada beda tegangan sebesar VG. Nah, kemudian akan ada arus yang lewat I.
ini VR ya, bukan VG, ya, tegangan resistansi. Kapasitor, jika disebut sebagai kondensator atau juga disebut sebagai kondensator atau kapasitansi, berfungsi untuk membatasi arus DC ya, direct current yang mengalir pada kapasitor tersebut dan dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Nilai suatu kapasitor tergantung pada nilai permitivitas bahan pembuat kapasitor, luas penampang kapasitor, dan jarak antar dua keping penyusun kapasitor tersebut. Secara matematis, D sama dengan epsilon A dibagi D, mana E itu ada permitivitas bahan, kemudian A luas penampang bahan, D itu jarak dua keping. Satuan kapasitor adalah farad. Jadi ini sebenarnya adalah fisika listrik. Anda review lagi mengenai fisika listrik ini. Jika sebuah kapasitor dilewati oleh arus, maka pada kedua ujung kapasitor akan muncul beda potensial atau tegangan, di mana secara matematis dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini kapasitornya, ini adalah arusnya, ini adalah beda tegangan. Beda tegangan antara ujung atas ini dengan bawah. Nah, di mana arus dari kapasitor itu dengan C kali dVc dibagi dt. Nah, ini adalah tegangan dari ya, ditulis C ini adalah untuk menyatakan bahwa yang dipasang di sini adalah kapasitor. Penurunan rumus Q sama dengan CV, di mana per bagian kecilnya dq sama dengan C kali dV, ya, di mana I itu sama dengan dq per dt. Jadi ini saya kira ini kita sudah tahu semua ya, sehingga dq itu sama dengan I kali dt, sehingga I dt sama dengan C dV. Hasilnya adalah I sama dengan C dV kali per dibagi dt. Jadi V tegangan, C itu kapasitansi, itu adalah arusnya ya. Dari karakteristik V dan I, tegangan dan arus, dapat diturunkan sifat penyimpanan energi pada kapasitor. P sama dengan dW per dt, dW sama dengan P dt. Jadi ini persamaannya sama ya, untuk memudahkan ya, dW kemudian ini P dt. W sama dengan kalau ini sudah kita integrasikan, keluarlah W sama dengan integral P dt, karena dt ini adalah range-nya ya untuk dijalankan, di mana P itu sama dengan VI ya. Jadi review kembali menjadi VI dt, kemudian VI itu adalah V CV dV dt ya, sama dengan integral CV dV, kapasitansi dan volt. Misalkan pada saat T sama dengan 0, maka V itu sama dengan 0. Tidak ada tegangan, waktunya 0. Pada saat T sama dengan T, waktu, maka V sama dengan V, ada tegangannya. Jika kapasitor dipasang tegangan konstan atau DC, maka arus sama dengan 0. Sehingga kapasitor bertindak sebagai rangkaian terbuka atau open circuit untuk tegangan DC. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan di part atau bagian yang kedua ya, elemen listrik ini ya, elemen dasar. Saya kira demikian ya. Terima kasih.